Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Teman-teman yang soleh dan soleha, sebentar lagi kita umat Islam akan berhari raya. Ayo, siapa yang tahu hari raya apa ya? Ya, betul, kita sebentar lagi akan berhari raya Idul Adha. Teman-teman yang soleh dan soleha, Idul Adha hampir sama dengan Idul Fitri. Hanya berbedanya Idul Adha ada penyembelihan hewan kurbannya. Kalau Idul Fitri tidak ada penyembelihan hewan kurbannya. Tapi untuk video kali ini Pak Fajar tidak akan membahas tentang hewan kurban, karena hewan kurban tentunya sudah dibahas ya sama ibu guru di kelasnya masing-masing. Untuk video kali ini Pak Fajar mau menginformasikan tentang tata cara dan juga hal-hal sunnah yang dapat kita lakukan pada saat hari raya Idul Adha. Yang pertama, kita disunahkan untuk mandi. Yang kedua, kita disunahkan memakai pakaian yang bagus. Yang bagus ya, bukan yang baru. Yang ketiga, kita disunahkan memakai wewangian, memakai parfum yang harum. Keempat, setelah kita memakai pakaian yang bagus, memakai parfum yang harum, kemudian kita disunahkan untuk tidak makan terlebih dahulu. Berbeda dengan sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri, kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Kalau Idul Adha tidak boleh, kita tidak disunahkan untuk makan. Kapan makannya? Makannya nanti setelah sholat Idul Adha, menyembelih kurban, dagingnya dimasak, baru kita makan. Kelima, kita disunahkan pergi ke tempat sholat, ke masjid, atau ke lapangan, biasanya sesuai dengan tempatnya masing-masing ya teman-teman ya. Jika di tempatnya teman-teman sholatnya di lapangan, berarti nanti teman-teman berangkat dan pulangnya dengan jalan yang berbeda. Misal berangkatnya dari utara, pulangnya teman-teman bisa lewat jalan selatan. Kemudian yang keenam, kita disunahkan bertakbir selama perjalanan menuju tempat sholat. Kembali sholat, kita disunahkan untuk bertakbir mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keenam amalan sunnah yang dapat kita lakukan ketika kita hendak melakukan sholat Idul Adha. Sekarang kita akan mengenal tentang tata cara sholat Idul Adha. Ayo, siapa yang sudah bisa sholat Idul Adha? Adakah yang sudah bisa? Oh, lupa? Oke, lupa, tidak apa-apa. Pak Fajar akan memberitahukan kembali tentang tata cara sholat Idul Adha. Disimak ya tentang tata cara sholat Idul Adha. Pertama, setelah kita siap dengan posisi menghadap kiblat, kita membaca niat sholat Idul Adha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kita membaca niatnya di dalam hati. Kemudian kita takbiratul ihram, lalu membaca doa iftitah. Kemudian kita bertakbir kembali sebanyak 7 kali.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah membaca surat Al-Fatihah dan satu surat yang lainnya, kita ruku sebagaimana sholat-sholat biasa yang kita lakukan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah berdiri dari sujud rokaat pertama, kita kembali bertakbir sebanyak 5 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu juga dengan rokaat yang kedua. Sama seperti sholat-sholat yang lainnya. Ada ruku, ada sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan kemudian at-tahiyat terakhir dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Teman-teman, itu tadi tata cara sholat Idul Adha. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kita langsung mendengarkan khutbah Idul Adha yang disampaikan oleh seorang khatib. Khutbah hukumnya sunnah. Walaupun sunnah, kita sangat dianjurkan untuk mendengarkannya. Sama seperti khutbah saat sholat Jumat. Tidak boleh bercanda, tidak boleh ngobrol. Kita mendengarkan khutbahnya dengan fokus. Setelah selesai khutbah, kita akan berdoa bersama dengan sang khatib. Setelah berdoa, barulah kita kembali ke rumah masing-masing. Ayo, siapa yang masih ingat sunnah berangkat dan pulang ke tempat sholat tadi? Bagaimana tata caranya? Iya, betul. Kita berangkat dari jalan dan pulang dengan jalan yang berbeda. Berangkatnya dari utara, maka kita kembali dari selatan. Teman-teman yang soleh dan soleha, itulah informasi tentang tata cara sholat Idul Adha beserta amalan-amalan sunnahnya yang dapat kita kerjakan. Ingat ya, yang pertama mandi, kedua memakai pakaian yang bagus, ketiga memakai parfum yang wangi, keempat kita disunahkan tidak boleh makan dulu, kelima kita disunahkan memperbanyak takbir, yang keenam berangkat dan pulang dari tempat sholat melalui jalan yang berbeda. Kemudian jangan lupa juga tentang tata cara sholat Idul Adha-nya tadi ya, termasuk kita
setelah sholat disunahkan untuk mendengarkan khutbah. Teman-teman yang soleh dan soleha, untuk informasi tata cara sholat Idul Adha, Pak Fajar cukupkan sampai di sini dulu ya. Teman-teman silakan videonya diputar-putar kembali sampai teman-teman paham, sehingga nanti ketika sholat teman-teman sudah lancar. Oke? Baik, Pak Fajar undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko.